Pemirsa, prospek pasar saham dan obligasi Indonesia tahun 2023 diyakini masih positif di tengah ketidakpastian ekonomi global. Chief Economist and Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia, Katarina Setiawan mengatakan tekanan kenaikan suku bunga dan rupiah akan berkurang, sementara inflasi akan lebih terkendali. Prospek pasar saham dan obligasi Indonesia tahun 2023 diyakini masih positif di tengah kondisi ketidakpastian global. Chief Economist and Investment Strategist Manulife Asset Management Indonesia atau MAMI, Katarina Setiawan mengatakan tekanan kenaikan suku bunga akan berkurang karena suku bunga Bank Indonesia sudah mendekati puncaknya. Saham karena berkurangnya tekanan kenaikan suku bunga. Jadi karena suku bunga BI sudah dekat mencapai puncaknya, kemudian ada harapan peningkatan aktivitas domestik karena ada pemilu di 2024 dan kita tahu bahwa pemilu kali ini tuh sangat besar ya. Jadi ada pemilu presiden, pemilu DPR, DPRD dan ada pilkada sekaligus terjadi di kuartal pertama 2024. Sehingga budget pemilunya juga sangat besar, 110 triliun, jauh lebih besar dari pemilu-pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Dan ini akan dibelanjakan di paruh kedua 2023, sebagian besar, akan sangat mendorong daya beli masyarakat dan perputaran ekonomi. Tekanan pada rupiah tahun 2023 ini diperkirakan akan berkurang. Meningkatnya likuiditas falas pada perbankan dalam negeri seiring dengan naiknya tingkat suku bunga deposito falas, terutama untuk eksportir, turut menopang kenaikan cadangan devisa di bulan November 2022 dan pada akhirnya ikut menopang stabilitas rupiah. Selain itu, inflasi tahun ini juga diperkirakan akan lebih terkendali. Fundamental ekonomi yang kuat dan imbal hasil obligasi Indonesia yang menarik akan ikut mendorong kuatnya arus masuk dana asing ke pasar obligasi Indonesia. Yang ingin saya sampaikan adalah ekspektasinya adalah dengan BI sudah mulai perlahan atau sudah mendekati puncaknya, itu yang tenor pendek akan memberikan advantage ya, atau memiliki advantage atau dapat berpotensi bergerak duluan ya. Karena kalau kita melihat tenor 5 dan 10 tahun itu sekarang perbedaan selisih yieldnya tidak terlalu banyak ya. Jadi kami sih expect yang tenor 5 tahun itu dapat turun dulu yieldnya, atau berarti harganya sendiri akan naik ya. Dalam kesempatan yang sama, Senior Portfolio Manager Equity MAMI, Samuel Kusuma mengatakan telah terjadi perubahan selera investasi yang lebih positif pada pasar saham di negara berkembang, termasuk Indonesia. Karena berkurangnya agresivitas Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, dan pembukaan kembali ekonomi Tiongkok, sehingga negara berkembang pada bulan November 2022 membukukan rekor tertinggi arus masuk dana asing. Diperkirakan nanti 2023 aktivitas dari revenge spending dari China ini akan bisa sangat membantu ekonomi global keseluruhan bisa istilahnya lebih soft landing lah. Itu kenapa dari segi risk appetite investor juga mereka semakin positif ke bursa saham atau aset kelas saham. Nah, jadi 2023 ini ceritanya adalah kalau tahun 2022 Indonesia menjadi sedikit negara yang masih bisa membuka positive performance di tengah cuaca yang istilahnya cukup kelam, 2023 ini actually cuaca yang lebih cerah relatif ya untuk risky aset termasuk saham. Samuel mengungkapkan sektor pilihan investasi MAMI 2023 adalah green economy, investasi di industri terkait kendaraan listrik secara organik akan meningkatkan permintaan bahan mineral. Selain itu, sektor finansial juga akan diuntungkan oleh ekonomi domestik yang kuat dan likuiditas yang masih cukup tinggi. Indeks harga saham gabungan atau IHSG akhir tahun 2023 ini diprediksi akan menembus 8.040. Tim Liputan Media Group Network.